Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan ngebahas tentang finansial kita. Nah, tahu nggak teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali masalah di kehidupan kita, terutama di kehidupan keuangan, terutama di keuangan kita ya, karena banyak sekali masalahnya. Nah, salah satunya biasanya masalah pemicu keuangan ini adalah hutang. Nah, biasanya kita pertama kali ngutang ke keluarga, kemudian merambat ke teman, kemudian merambat lagi ke kartu kredit, dan merambat lagi yang sekarang masih sangat populer, yaitu di pinjaman online. Banyak sekali yang membutuhkan. Nah, biasanya dengan adanya masalah keuangan ini, pastinya kita berpikir gimana planning kita untuk masa depan tentang finansial keuangan kita. Nah, jadi ketika kita membicarakan masa depan, untuk financial planning ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Jadi nggak seorang pun dapat memperkirakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Jadi dengan merancang financial yang planning secara terstruktur, artinya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan yang terjadi ya. Dalam hal ini akan saya rekomendasikan tips secara mudah untuk membuat sebuah financial planning yang kokoh guna masa depan kita. Namun sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, berikut cara mudah agar teman-teman bisa mengelola keuangan lebih gampang, apalagi bagi kita ibu rumah tangga. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman mengalokasikan pendapatan secara proporsional. Nah, maksudnya di sini ketika kita berbicara cara mengelola keuangan, terutama keuangan rumah tangga, nah, alokasi pendapatan merupakan hal utama yang perlu didiskusikan dengan pasangan kita. Nah, jadi teman-teman bisa buat kesepakatan dengan pasangan untuk mengalokasikan beberapa persen pendapatan untuk berbagai kebutuhan. Misalkan apakah untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, cicilan jika ada, kemudian sedekah, kemudian untuk orang tua. Jadi silakan teman-teman dicatat apa aja alokasi dananya sesuai dengan gaji ataupun pendapatan bersih yang kita terima setiap bulannya. Nah, kemudian hitunglah jadi seluruh pendapatan itu baik dari pekerjaan utama teman-teman maupun dari pekerjaan sampingan. Nah, lalu alokasikan gaji sesuai dengan pembagian persentase secara proporsional. Cara kedua yang gak kalah pentingnya di sini teman-teman silakan rajin mencatat pengeluaran secara rutin. Walaupun sebenarnya ini terlihat sepele, namun jika kita kerjakan setiap hari, kita bisa nge-review keuangan kita setiap bulannya. Mana yang kurang, mana yang terlalu berlebih, apakah sudah sesuai rencana atau tidak. Itulah pentingnya kita sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai ibu bekerja jika ingin memanage keuangan ataupun financial planningnya. Jadi kita memang harus rajin mencatat apapun yang kita keluarkan. Nah, jadi ini merupakan salah satu yang efektif untuk teman-teman lihat ataupun nge-review pengeluaran setiap bulannya. Nah, jadi setiap pengeluaran yang bisa kita catat ke dalam daftar yang terstruktur, gunakan buku tulis atau aplikasi untuk melakukannya. Nah, berbagai pengeluaran untuk kebutuhan pokok, misalkan untuk biaya pendidikan anak, atau ada biaya listrik, atau ada belanja bulanan, atau beli hal-hal lain yang dianggap perlu, itu merupakan prioritas yang tidak bisa teman-teman tinggalkan setiap bulannya. Jadi itu penting sekali teman-teman mencatat pengeluaran secara rutin. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa buat skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi ketika kita membuat catatan pengeluaran, pastikan untuk mengurutkannya berdasarkan skala prioritas. Jadi pisahkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan primer ataupun sekunder ataupun tersier. Jadi pastikan untuk mengalokasikan pendapatan dari yang paling utama terlebih dahulu. Nah, seperti untuk makan, untuk minum, kemudian sewa kontrakan atau sewa bangunan, kemudian ada tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya yang merupakan pengeluaran utama yang harus yang rutin teman-teman keluarkan setiap bulannya. Nah, selanjutnya barulah teman-teman buat untuk
hal-hal yang dirasakan butuh, misalkan apakah untuk pembelian rumah, apakah untuk pembelian mobil. Namun ini nanti caranya lain lagi. Jadi silakan dicatat prioritas utama atau kebutuhan rutin kita setiap bulannya. Kemudian yang cara mudah yang berikutnya yaitu di sini teman-teman silakan pisahkan kebutuhan dan keinginan. Jika kita lihat kedua arti ini sebenarnya hampir-hampir mirip ya, dimana kalau kebutuhan itu adalah memang hal-hal yang nggak kita penuhi, sementara untuk keinginan ini adalah sesuatu yang kita ingin tetapi masih bisa kita tunda. Nah, jadi untuk mengatur keuangan, jadi kita memang harus pisahkan antara kebutuhan dan juga keinginan, sehingga nanti keuangan teman-teman bisa tertata dengan baik, mulai dari mindset, pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas, dan juga kemampuan untuk membedakan dengan keinginan kita. Nah, dimana kebutuhan ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita tunda ataupun yang harus kita penuhkan. Nah, kemudian untuk keinginan ini merupakan hal tambahan yang tadi sifatnya bisa ditunda. Misalkan contohnya ya, di sini untuk membayar biaya pendidikan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang tua yang memang harus kita penuhi setiap bulannya. Nah, misalkan untuk membeli mobil ini bisa teman-teman tunda, ini juga merupakan keinginan teman-teman, karena nggak ada mobil pun kita bisa bepergian dengan angkutan umum, atau jika kita memiliki motor bisa gunakan motor terlebih dahulu, yang mana ini tidak sangat mendesak. Yang selanjutnya, silakan teman-teman kurangi belanja yang nggak perlu. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga yang ada bermacam-macam bisa dipenuhi dengan budget secukupnya. Nah, nanti agar bisa mewujudkannya, cara mengatur keuangan keluarga yang efektif yaitu mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Jadi berdasarkan skala prioritas tadi yang sudah kita bikin tadi, aturlah pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, untuk keinginan lainnya yang nggak begitu diperlukan bisa teman-teman tunda, bisa teman-teman beli, ataupun bisa teman-teman makan di lain waktu. Jadi di sini kita mengurangi belanja yang dirasakan nggak perlu atau nggak perlu banget. Nah, yang selanjutnya nih yang nggak boleh teman-teman lewatkan, yaitu sisihkan pendapatan kita untuk ditabung. Jadi tadi di awal udah saya katakan, teman-teman silakan bagi proporsional, di mana ada untuk tabungan, persentasenya untuk kebutuhan, persentasenya untuk dana darurat. Itu sangat penting sekali. Biasanya ini ada yang dikatakan metode 50-30-20, dan nanti akan saya jelaskan untuk di next videonya tentang cara memanage keuangan 50-30-20. Nah, di sini untuk menyisihkan uang untuk ditabung ini merupakan yang sangat aman dalam kondisi yang tak terduga, karena kita nggak tahu keadaan kita besok seperti apa, apakah ada sesuatu yang mendesak, apakah memang lagi butuh dana yang sangat darurat. Jadi dari tabungan inilah bisa teman-teman ambil. Jika teman-teman rajin dalam menabungnya, nanti lama-lama pasti akan banyak tabungannya. Nah, dari alokasi gaji yang kita bikin, sisihkan sebagian untuk dimasukkan ke tabungan, dan pastikan juga kita memisahkan antara rekening tabungan dengan rekening yang biasa kita keluarkan atau yang biasa kita gunakan, agar nanti uang yang ditabung nggak kita pakai ataupun terpakai untuk berbelanja. Nah, uang tabungan yang terkumpul dari waktu ke waktu dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat urgent di kemudian hari. Nah, yang terakhir, agar financial planningnya bisa berjalan dengan lancar, teman-teman, udah saatnya kita mulai investasi untuk menambah keuntungan, karena yang kita tahu makin sulitnya lapangan pekerjaan yang membuat kita susah untuk mendapatkan keuangan. Untuk buka usaha pun kita memang harus butuh modal. Namun bagi teman-teman yang memang sudah memiliki gaji yang bisa teman-teman keluarkan sedikit untuk investasi. Nah, dari berbagai instrumen investasi, teman-teman bisa pilih yang nilainya stabil, sehingga investasi teman-teman sangat aman dari resiko kerugian yang sangat besar. Nah, sebagai investor yang pemula, yang salah satu investasi yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah investasi emas, karena ini bisa teman-teman jual kapanpun dan juga keuntungan sangat besar dan juga minim resiko. Ini udah saya bahas juga di video sebelumnya, silakan teman-teman cek di video saya sebelumnya, ada beberapa investasi yang cocok untuk ibu rumah tangga.
Nah guys, itu cara mudah kita mengatur financial planning untuk kita bagi ibu rumah tangga, atau bisa digunakan untuk siapapun, sehingga keuangan kita bisa stabil dan perekonomian kita pun juga aman dan terhindar dari yang namanya hutang sana hutang sini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.